Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Dan sungguh jika kalian mati, kalian dibunuh, sungguh kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Maka sebab rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut pada mereka. Jikalau engkau adalah bersikap kasar, berkeras hati, sungguh mereka telah menjauh dari sekitar engkau. Maafkanlah pada mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jika engkau telah berketetapan hati, bertawakallah atas Allah. Sesungguhnya Allah, Dia mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kalian, tidak ada yang mengalahkan bagi kalian. Jika Dia membiarkan kalian, maka siapa yang akan menolong kalian dari sesudahnya? Atas Allah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman itu. Dan tidak ada bagi seorang nabi sekiranya dia berkhianat. Barang siapa yang dia berkhianat, dia akan mendatangkan apa yang dia khianat itu pada hari kiamat. Kemudian akan disempurnakan setiap diri apa yang telah dia usahakan. Mereka tidaklah mereka dizalimi. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang dia kembali dengan kemurkaan dari Allah, tempat tinggalnya neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Mereka beberapa derajat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Sungguh benar-benar Allah telah memberi karunia atas orang-orang yang beriman itu ketika Dia mengutus pada mereka seorang rasul dari diri-diri. Dia membacakan atas mereka ayat-ayatnya dan Dia mensucikan mereka. Dia mengajarkan pada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Sesungguhnya mereka adalah dari sebelumnya sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Dan apakah? Dan apakah tatkala menimpa mereka
mereka suatu musibah, sungguh kalian telah menimpakan 2 kali lipatnya. Kalian berkata, dari mana ini? Dia dari sisi diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wal ya'lamal mu'minin. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemu 2 golongan itu, maka dengan seizin Allah dan agar Dia mengetahui orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman, waliya'lama, agar Dia mengetahui, biiznillah, dengan seizin Allah, al-jam'an, 2 golongan itu iltaqo, bertemu, yauma, pada hari, asobakum, menimpa kalian, wama, apa yang, sama-sama, jangan pada hari bertemu golong itu dengan seizin Allah dan agar Dia mengetahui orang-orang yang beriman dan agar Dia mengetahui orang-orang mereka munafik, dikatakan bagi mereka, kemarilah kalian
berperanglah kalian di jalan Allah, atau bertahanlah kalian. Mereka berkata, jikalau kami mengetahui peperangan, sungguh kami telah mengikuti kalian. Mereka bagi kekufuran pada hari itu lebih dekat dari mereka bagi keimanan. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati. hati mereka Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Dari belakang, yaktumun sembunyikan bima dengan a'lamu lebih mengetahui wallah dan dan Allah fi qulubihim di di dalam hati-hati mereka. laisa tidak ma Bukan apa yang apa bi yang afwahihim dengan mulut-mulut mereka yaquluna mereka mereka mengatakan lil iman bagi keiman minhum dari mereka aqrab lebih lebih dekat dekat lebih dekat atau paling dekat, lebih dekat. Teman akrab, teman yang paling dekat. Yauma idzin pada hari itu lil kufri kekufuran hum mereka lattaba'nakum sungguh kami telah mengikuti kalian fitalan peperangan a'lamu kami mengetahui tahu jikalau qalu mereka berkata idfa'u bertahanlah kalian au fi sabilillah di jalan Allah qatilu berperanglah kalian ta'alau kemarilah kalian lahum bagi mereka waqilah dan dikata nafaku mereka munafik alladzina orang orang yang waliya'lama dan agar dia mengetahui sama-sama agar dia mengetahui orang-orang yang dan dikatakan bagi mereka, kemarilah kalian berperang kami di jalan Allah atau bertahan kalian mereka berkata, jikalau kami mengetahui sungguh kami mengikuti kalian. Mereka berkekufuran pada hari itu lebih dekat dari mereka bagi keimanan. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka Allah lebih mengetahui yang mereka sembunyikan. Orang-orang yang mereka berkata bagi saudara mereka dan mereka duduk jikalau mereka mentaati kami tidaklah mereka terbunuh katakanlah maka tolaklah oleh kalian dari diri kalian kematian itu jika kalian tentang orang yang benar mukminin sodikin orang orang yang benar untum adalah
al-mauta, kematian itu anfusikum diri kalian dari dari fadra'u maka maka tolak oleh kalian tanlah kutilu mereka mereka dibunuh tidaklah ata'una mentaati mentaati kami kalau lau jikalau waqa'adu maka dan mereka duduk li ikhwanihim bagi saudara-saudara mereka mereka berkata alladzina orang-orang yang sama-sama mereka berkata bagi bagi saudara-saudara mereka mereka duduk jikalau mereka taat kami tidak mereka duduk katakanlah maka tolaklah oleh kalian dari diri kalian kematian itu jika kalian adalah orang-orang yang benar. dan janganlah engkau sekali-kali mengira orang-orang mereka terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati akan orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka diberi rizki yurzakun mereka diberi rezeki Rabbihim Tuhan mereka indah di di sisi sisi ke orang-orang yang mati orang yang hidup orang-orang yang hidup. bahkan amwat orang-orang yang mati fisabilillah di jalan dituju mereka alladzina orang-orang yang Sabana, janganlah engkau mengira sama-sama dan janganlah engkau engkau sekali-kali mengira orang-orang yang mereka di jalan orang-orang yang mati bahkan orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki orang-orang yang bergembira apa Allah yang memberikan pada mereka dari karunia mereka mereka menggembirakan dengan orang-orang yang mereka tidak menyusul mereka dengan mereka dari sekiranya tidak ada rasa atas mereka mereka menggembirakan mereka menggembirakan dengan nikmat dari Allah dan karunia dan sesungguhnya tidaklah menyanyiakan pahala orang yang beriman menyanyiakan terus orang-orang yang mereka menjawab seruan Allah dan Rasul itu sudah nimpa pada mereka luka
bagi Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik dari mereka dan mereka dan mereka bertakwa pahala yang besar orang-orang yang Orang-orang yang mereka berkata berkata bagi mereka para manusia itu para sesungguhnya manusia itu sungguh mereka telah mengumpulkan bagi kalian, maka takutlah kalian pada mereka, maka dia menambah pada mereka keimanan. dan mereka berkata Cukuplah cukup bagi bagi kami Allah sebaik-baik menjamin dan sebaik-baik itu. menjamin. Ada pertanyaan? Kok belum dari belakang? Oh, ini belum di belakang. Yang mana? Ini saja. 3 kali. Kenapa? Oh, 3 ayat yang terakhir. oh ya. 17 171 ya. 3. Mukminin orang yang beriman ajro pahala la yudhi'u, tidaklah dia menyia-nyiakan dan sesungguhnya Sesungguhnya karunia Allah dari binikmatin nikmat yastabshirun, mereka menggembirakan sama-sama mereka menggembirakan dengan nikmat dari dari Allah karunia. Sesungguhnya Allah tidaklah dia menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. 172 azim besar ajrun wattaqau, mereka bertakwa minhum dari mereka ahsanu, mereka berbuat baik lil ladina, orang-orang yang alqor luka asobahum menimpa mereka mereka dima sesudah apa yang warrasuli billahi istajabu, mereka menjawab alladzina orang-orang yang yaitu orang-orang yang mereka menjawab bagi Allah dan Rasul dari sesudah apa menimpa mereka luka itu bagi orang yang mereka berbuat baik dari mereka, mereka bertakwa pahala yang besar. al-wakil penjamin wa ni'mah, dan sebaik-baik hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa qalu dan mereka imanan fazadahum, dan maka menambah mereka menambah apa tadi? fazadahum Maka dia menambah pada mereka. Fakhshawhum, takutlah kalian pada mereka. Lakum, kalian jama'u, mereka telah mengumpulkan. Qad anas para manusia inna sesungguhnya anas para manusia lahum mereka dia berkata alladzina, yang dia berkata sama-sama orang-orang yang dia berkata bagi mereka para manusia itu sesungguhnya para manusia itu sungguh mereka telah mengumpulkan bagi kalian, maka takutlah kalian pada
mereka, maka Dia telah menampakkan mereka dengan kebenaran. Dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik penjamin. Berikutnya apa? Penjamin atau pelindung, Ustaz? Dari atas ya. Ya wakil, penjamin atau penang. Penjamin. Ya. Bukan pelindung ya? Kalau pelindung wali. Oh. Kita baca lagi dari awal. Dan apa yang? Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua golongan Itu maka dengan seizin Allah dan agar dia mengetahui orang-orang iman itu dan agar dia mengetahui orang-orang yang melakukan dan dikatakan bagi mereka kalian kemarilah kalian berperanglah kalian di jalan Allah atau berhentilah bertahanlah kalian. Mereka berkata, jikalau kami mengetahui peperangan, sungguh kami mengikuti kalian. Mereka dalam kekufuran pada hari itu lebih dekat dari mereka bagi keimanan. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Orang-orang yang mereka berkata bagi saudara-saudara mereka, dan mereka duduk jikalau mereka tidaklah dibunuh, mereka dibunuh. Katakanlah, maka tolaklah oleh kalian dari diri-diri kalian kematian itu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dan janganlah engkau mengira kali-kali kalian mengira mereka bahkan orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Orang yang bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan mereka menggembirakan orang-orang yang mereka menyusul dengan mereka dari belakang mereka. Sekiranya tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidaklah mereka bersedih hati. mereka menggembirakan Mereka menggembirakan dengan nikmat dari Allah dan karunia, dan sesungguhnya Allah tidaklah Dia menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menjawab seruan Allah dan Rasul itu bagi orang-orang yang mereka berbuat baik dari mereka dan mereka bertakwa pahala yang besar. Orang-orang yang dia berkata bagi mereka para manusia itu,
Sesungguhnya para manusia itu sungguh telah mengumpulkan bagi kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Maka dia menambahkan pada mereka keimanan, dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah dan sebaik-baik penjamin. Pelajarannya apa? Isim zaman makan. Di dalam bahasa Arab ada bentuk kata punya makna zaman, waktu, atau makan tempat. Polanya maf'al sama maf'il. Maf'al sama maf'il. Untuk yang mujarot. Ya. Kataba menulis, tempat menulis, maktab. Asyara mengumpulkan, tempat berkumpul, mahsyar. Sajadah sujud, tempat sujud, masjid. Jalasa duduk, tempat duduk, majelis. Syaroko terbit, tempat terbit, masyrik. Ghoroba terbenam, tempat terbenam, maghrib. Nah, itu dari polanya maf'al sama maf'il, menunjukkan makna tempat atau waktu. Itu namanya isim zaman makan. Itu yang mujarot tadi polanya maf'al maf'il. Untuk yang mazid, apa? Kalau membentuk zaman makan, awalanmu sebelum akhir di fathah. Jadi sama dengan isim maf'ul. Sama isim maf'ul ya gitu, awalanmu sebelum akhir di fathah. Awalanmu sebelum akhir di fathah. Contoh apa? Karoma, memuliakan, dimuliakan. Mukarrom. Istofa, memilih, dipilih. Mustafa. Itu awalanmu sebelum akhir di fathah. Nawwaro, menyinari, disinari. Munawwar. Itu namanya isim maf'ul. Maf'ul. Zaman makan. Zaman makan itu awalanmu sebelum akhir di fathah. Kalau sholat, tempat sholat. Musolla. Tempat sholat. Itu. Iltaqo, bertemu, tempat bertemu. Multaqo. Itu ya. Kadangkala isim zaman makan mujar setelah maf'al maf'il ditambah tak. Ya, madros. Darosa, belajar, tempat belajar. Madros, tapi ditambah tak. Jadi madrosa. Hakama, menghukumi. Kalau tempat memutuskan hukum, mahkam. Tambah tak, jadi mahkamah. Kitab. Kitab itu kitab. Kalau tempat kitab, maktabah. Maktab dari maktabah, jadikan perpustakaan. Jadi tambah tak marfutoh. Atau awalanmu sebelum akhir di fathah. Sama dengan isim maf'ul, zaman makan sama. Gitu ya. Awalanmu. Itu. Tempat meminta tolong, musta'an. Dimintai tolong juga musta'an. Sama. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Kita meneliti ya, mencari isim fa'il, isim fa'il, sifah musyabiah, isim tafdil, sigah balaghah, isim maf'ul, isim masdar, isim apalagi tadi, isim marroh, isim hay'ah, isim di isim zaman makan. Ini ada isim apa? Mukminin. Isim apa?
Fa'il. Sebelum mukminin. Ya. Jam'an. Dua golongan. Itu makna harfiahnya dua kumpulan. Jama'ah mengumpul dua kumpulan diartikan dua golongan. Kumpulan berarti isim apa? Masdar. Apalagi? Itu fi'il. Itu jamid. Apa? Izni izin. Itu adalah masdar. Kan berarti ada telah mengizinkan. Dari kata azina ya'zan. 167 ada isim apa? Itu fi'il madhi bukan isim. Apa? Italan artinya apa? Peperangan. Isim apa? Masdar. Terus apa? Akrob. Akrob lebih dekat. Isim apa? Tafdil. Lebih. Sebelum akrob. Kufri, kekufuran. Isim apa? Masdar. Mana lagi? Iman. Keimanan. Isim masdar. Mana lagi? A'lamu lebih tahu. Isim tafdil. Terus ini ada isim apa? Apa? Al-maut, kematian. Isim apa? Masdar. Mana lagi? Sodikin, orang benar. Isim apa? Fa'il. 169. Amwat, jamaknya mayit, orang-orang mati. Isim apa? Fa'il. Terus ahya, jamaknya hayyun, orang-orang hidup. Berarti isim? Betul. Ini isim apa? Farihin, farih. Isim apa? Fa'il atau sigoh mubalaghah. Terus mana lagi? Itu fi'il. Karunia. Isim apa? Masdar. Mana lagi? Khaufun, ketakutan, rasa takut. Berarti isim masdar. Terus berikutnya. Fadlin tadi sudah. Mana lagi? Nikmah. Isim apa? Masdar. Terus? Mukminin, orang-orang beriman. Isim fa'il. Ini ada isim apa? Ajron jamid. Apa? Azim, yang besar. Isim apa? Ya. Sebelum azim. Itu jamid. Korhu. Luka. Berarti isim apa? Masdar. Terus? Iman. Isim apa? Ya, terus? Wakil. Isim apa? Sigoh mubalaghah. Apa? Takut itu Itu kata perintah.
maka takutlah kalian fi'il amal. Kita pahami, ini melanjutkan kemarin hikmah-hikmah yang bisa diambil dari kekalahan orang mukmin pada perang Uhud. Allah terangkan, wahai orang mukmin, apa yang menimpa kalian pada hari bertemu dua golongan itu, bertemu dua golongan yaitu dua golongan mukmin sama golongan kafir bertemu dalam perang Uhud. Artinya apa yang menimpa itu maksudnya apa? Kekalahan, gitu ya. Wahai orang mukmin, kekalahan yang menimpa kamu pada perang Uhud itu hakikatnya adalah dengan seizin Allah. Nah, untuk apa Allah izinkan? Agar dia mengetahui orang-orang yang beriman. Paham ya? Itu. Jadi kalau dikembalikan kepada Allah, memang kalau secara dohir, kenapa kalah? Gara-gara 50 ahli panah itu tidak taat kepada Nabi. Sehingga tidak bisa mengantisipasi pasukan sayapnya dari Khalid bin Walid kalau mutar bukit. Itu secara dohir. Tapi hakikatnya ya Allah yang mengatur. Gitu ya. Andaikan 50 orang itu tidak taat kepada Nabi, terus Allah tetap beri kemenangan, bisa apa enggak? Bisa saja. Gitu ya. Jadi hakikatnya secara dohir karena itu, tapi hakikatnya memang Allah yang memberi kemungkinan, memberi kekalahan kepada. Jadi memang sengaja orang mukmin diberi kekalahan oleh Allah pada perang Uhud. Untuk apa diberi kekalahan? Kemarin pertama sebagai teguran, ya, karena dosa yang pernah mereka lakukan supaya menjadi pelajaran. Yang kedua ini, kenapa? Supaya dia mengetahui orang-orang yang beriman. Jadi orang mukmin itu untuk ketahuan keimanannya harus diuji terlebih dahulu, gitu ya. Jadi ujian itu adalah untuk mengetahui kadar keimanan seseorang. Makanya orang dalam kondisi seperti ini, yang iman kuat, yang iman lemah siapa? Tidak ketahuan. Tapi dengan adanya ujian baru ketahuan. Paham ya? Itu. Berarti pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Kapan-kapan kita mendapatkan ujian, apa? Siap-siap sabar ya. Siap-siap sabar, siap-siap meneguhkan keimanan, dan sadarlah bahwa dia sedang diuji oleh Allah. Kerjakanlah soal itu dengan sebaik-baiknya supaya nanti ketika akhir ujian dia lulus. Jadi harus kesadaran diuji itu harus ada. Oh, saya sedang diuji, maka saya harus sabar. Nah, itu kesadaran itu bisa membuat orang bisa siap mental, gitu ya, sehingga bisa lebih sabar daripada orang yang tidak merasa kalau dia sedang diuji. Cuma sebetulnya ini timbul pertanyaan, ya, timbul pertanyaan begini, kenapa Allah uji? Supaya dia ketahuan keimanannya, supaya Allah tahu siapa yang iman, siapa yang munafik, siapa yang kafir, siapa yang imannya lemah, siapa yang imannya kuat. Terus timbul pertanyaan, lah memang Allah tidak tahu kalau tanpa diuji terlebih dahulu, kan gitu ya? Nah, kan Allah tahu setiap keimanan yang ada di hati setiap hambanya, kadar imannya tanpa diuji pun Allah sudah tahu. Allah bisa melihat iman itu sampai ke dalam hati manusia ya. Kenapa perlu diuji? Ya, kenapa? Memang kalau tanpa diuji apa Allah tidak tahu? Nah, gimana jawabannya? Ya, ini siap-siap ya kalau misalnya ibu-ibu nanti mengajar, ya. Barangkali ada pernyataan seperti itu, terus nanti ustadzahnya bingung ya. Daripada bingungnya diantisipasi dulu. Gimana? Orang itu diuji supaya ketahuan kadar keimanannya. Lah memang apa Allah tidak tahu kalau tanpa diuji terlebih dahulu, kan gitu ya? Kan Allah mengetahui setiap hambanya sampai ke dalam hatinya. Nah, gimana jawabannya? Nah, maka ada satu pendapat, ini kata-kata ada Allah tahu, agar dia mengetahui, agar Allah tahu itu artinya agar Allah memberitahukan keimanan. Paham ya? Bagi orang itu sendiri atau bagi orang lain. Soalnya ada orang tuh kadang merasa pede, ya, bahwa dia itu sudah mempunyai keimanan yang kuat, ya, sudah ikhlas, sudah istiqomah, pede, ya. Nah, maka begitu kena ujian langsung motong, gitu ya. Nah, ketahuan supaya dijadikan bahan introspeksi. Ternyata anggapan saya kemarin itu tidak benar. Ternyata saya itu belum kuat keimanan. Nah, kalau tidak ada ujian kan dia tidak tahu, ya, dikira dia sudah kuat.
sudah ikhlas gitu ya. Ternyata begitu ada ujian itu ternyata. Paham ya? Jadi gitu. Kalau dulu contoh gampang itu contoh istri ya. Ada istri hormat, taat, bakti ke suami. Terus istri itu merasa GR gitu ya. Bahwa saya sudah menjadi istri yang solihah, istri yang teladan, istri yang derajatnya tinggi. Dia memang suatu saat kena musibah, ya. Musibah suaminya itu kecelakaan, kemudian kebakaran, terus perusahaannya bangkrut, jadi miskin, terus wajahnya itu kena api jadi jelek, gitu ya. Nah, jadi jelek, maka di saat itu dia masih tetap taat hormat kepada suami apa tidak, ya. Nah, ternyata minta cerai, gitu ya. Minta cerai, ketahuanlah ternyata dia taat kemarin itu bukan karena Allah, tapi karena suaminya ganteng, ya, karena suaminya kaya, gitu ya. Tapi bukan. Jadi kalau kemarin tidak tahu, dikira karena Allah, dikira ibadah, tapi dengan begitu maka dia jadi tahu. Atau jadi agar Allah mengetahui artinya agar Allah memberitahukan pengetahuannya kepada orang itu sendiri atau kepada orang lain. Jadi gimana? Memang sengaja Allah beri kekalahan kalian pada perang Uhud agar Allah tahu siapa yang beriman dan agar Allah tahu siapa orang-orang yang munafik. Maksudnya agar Allah tunjukkan pengetahuannya kepada orang-orang mukmin. Di antara mereka itu loh, siapa yang betul-betul mukmin, siapa yang munafik, itu ketahuan ketika mereka kalah dalam perang Uhud. Yang mukmin tetap semangat, ya, malah berani mengejar Abu Sofyan. Yang kafir nyalah-nyalahkan Nabi, ya, berutung-berutung, berundel-berundel. Apalagi gara-gara ikut Muhammad, jadi macam-macam. Itu ketahuan kalau mereka munafik. Terus, nah orang munafik itu tandanya apa? Agar Allah tahu orang munafik dan dikatakan pada mereka. Jadi orang munafik itu dikatakan pada mereka, kemarilah kalian, berperanglah kan di jalan Allah, atau bertahanlah kalian. Atau bertahanlah kalian maksudnya apa? Kalau kamu tidak mau berperang di garis depan, sudah kamu untuk menggenap-genapi pasukan saja. Ya, di garis belakang tidak apa-apa. Cuma sebagai pertahanan saja, tidak apa-apa gitu ya. Pokoknya kamu mau ikut gitu ya. Kemarilah kalian berperang atau sekedar menjadi pertahanan tidak apa-apa. Pokoknya kamu itu ikutlah. Nah, ketika diajak perang itu mereka bilang apa? Kalau kami mengetahui peperangan, pasti kami ikut kalian. Paham ya? Artinya kami tidak tahu tentang strategi perang, ilmu perang, gitu ya. Artinya jangan ajak kami. Nanti takut malah ngeriwui kalian, malah merepoti kalian, gitu ya. Daripada ngerepot-ngerepoti sudah tidak usah ngajak kami, gitu ya. Kamu berangkat sendiri saja. Paham ya? Jadi itu pinter alasan, gitu ya. Andaikan kami tahu peperangan, kami pintar perang, nggak usah kami ajak ya, nggak usah kami sudah berangkat duluan, gitu ya. Jadi mereka itu itu jawaban orang munafik ketika diajak berperang. Maka ketika diajak berperang kok mereka jawabnya seperti itu, maka mereka pada hari itu ketika menjawab ajakan seperti itu lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Kalau kemarin kan tampaknya seperti mukmin gitu ya, kadang jamaah bareng ya, sumpah setia kepada Nabi, macam-macam ngomongnya yang baik-baik. Tapi begitu diajak perang, lah kok menjawabnya seperti itu, maka pada saat itu mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Paham ya? Jadi semakin nampak kemunafikannya. Terus mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Katanya, andaikan saya itu pintar perang, dasar kamu ajak, saya sudah berangkat duluan ya. Pasti kami ikut kalian. Apa? Padahal kalaupun ada perang, walaupun mereka pintar perang, mereka juga tidak akan mau terlibat dalam peperangan. Ngomong dengan mulutnya, apa yang tidak ada di hati mereka, Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Gitu ya, gitu. Jadi tanda-tanda munafik apa di sini? Yang pertama, kalau diajak berbuat baik, pinter cari alasan. Sehingga orang yang ngajak itu tidak bisa ngomong apa-apa, diam cep ya. Kenapa? Tidak bisa membantah. Pinter cari alasan. Yang kedua, apa yang diucapkan di mulutnya tidak sama dengan apa yang di dalam hati. Itulah orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Terus apalagi orang munafik lagi tandanya, yaitu orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara.
Jadi saudara-saudara mereka itu mukmin, ikut berangkat berperang. Terus mereka sendiri duduk tidak ikut berperang, tapi saudaranya berangkat. Lah saudara yang berangkat itu dinasihati, kamu nggak usah berangkat, kamu di rumah saja, kumpul sama anak istri, kamu tuh kok cari repot, cari sengsara. Ternyata saudaranya itu tetap berangkat. Ternyata saudaranya yang berangkat itu terbunuh dalam peperangan, gitu ya, mati. Maka orang munafik bilang apa? Andaikan mereka mentaati kami, mereka tidak akan terbunuh. Kamu sudah saya nasihati, tetap aja berangkat, makanya kamu mati. Andaikan kamu mentaati kami, tidak berangkat, kamu tidak akan terbunuh. Yang ngomong begitu itu ada orang munafik, menyesali kematian. Padahal kematian itu di jalan Allah, mati syahid. Sesuatu yang layak untuk dibanggakan, tambah disesali sama orang munafik. Gitu ya. Seakan-akan mereka itu bisa mengupayakan kematian gara-gara berangkat mati. Andaikan tidak berangkat, tidak mati. Kata munafik, munafik, kamu ngomong begitu. Seakan-akan kamu itu bisa merencanakan atau mengatur mati hidup seseorang. Kalau betul ucapanmu gara-gara berangkat mati, andaikan tidak berangkat tidak mati, kamu bisa mengupayakan kematian. Kalau betul ucapanmu, tolaklah kematian itu dari diri kalian jika kalian paham ya. Kamu bisa enggak menolak kematian dari diri kamu? Tidak bisa juga. Berarti hidup mati itu bukan urusan kamu, tapi urusan Allah. Paham ya? Nah itu gara-gara berangkat makanya mati. Ya memang takdirnya mati di situ. Gitu ya. Itu andaikan kamu tahan, bagaimanapun dia akan tetap pergi mendatangi tempat kematiannya dengan cara apapun. Apa betul kalau di rumah tidak mati? Ya, mungkin saja ada panah nyasar ke rumahmu langsung mati juga mungkin saja. Paham ya? Gitu. Jadi jangan merasa kamu itu bisa mengupayakan apa hidup mati itu urusan Allah. Itu. Jadi orang munafik itu apa? Orang munafik menurut ayat ini apa? Yaitu tidak percaya takdir. Berarti tanda-tanda munafik itu tidak percaya takdir. Kalau orang mukmin percaya. Jadi kalau ada orang mati tidak terlalu diratapi disedih, kenapa? Ya sudah takdirnya. Gitu. Sudah takdirnya. Nah, materi ketabrak mobil gitu ya. Tadi dilarang keluar saja. Ya berarti memang sudah takdirnya mati ketabrak. Gitu ya. Andaikan pintunya ditutup, dikunci, digembok semua, kalau takdirnya mati di situ ya tidak tahu caranya seperti apa, tiba-tiba keluar terus apa? Lari ke kolong mobil terus mati, ya itu memang orang sudah apa? Jadi dulu disampaikan apa? Kematian orang itu sudah ditentukan bukan hanya kapan dia mati, tapi dengan cara apa dia mati, di mana dia mati itu sudah ditentukan oleh itu. Tidak usah perlu disesali. Terus malah kalau matinya itu dalam peperangan, mati syahid, jangan engkau kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup, mereka diberi rizki di sisi Tuhan mereka. Malah kalau orang-orang mati jihad itu bukan mati, malah hidup. Gitu ya, hidup. Mereka cuma pindah dari apa? Dari kehidupan yang sempit, yang banyak masalah, banyak beban, seperti ini kepada kehidupan yang lebih luas, yang full dengan kenikmatan. Itu pindah. Cuma pindah alam saja. Makanya orang yang mati syahid itu nanti ketika ditanya minta apa itu aneh ya. Ini, ma min nafsin, tidak ada orang yang mati. Dia punya pilihan, gitu ya, di sisi Allah. Dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Tapi dia itu senang dikembalikan lagi ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Paham ya? Tidak ada orang yang mati di sana mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, tapi ingin dikembalikan ke dunia. Tidak ada yang begitu kecuali orang yang mati syahid. Paham ya? Orang yang mati syahid itu ketika tanya, kamu ingin apa? Jawab, saya ingin kembali ke dunia. Loh kenapa? Kamu sudah nikmat begini. Kenapa? Saya ingin kembali ke dunia, ingin jihad lagi, ingin mati syahid lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah melihat keutamaan mati syahid. Tapi yang tidak ada orang mati dua. Paham ya? Itu. Makanya kalau orang-orang mati begitu, tidak layak untuk ditangisi. Gitu ya. Tapi harus disyukuri. Tapi disyukuri dalam hati aja. Jarang
alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti saudaranya tambah tersinggung, menyukuri kematian orang. Maksudnya itu namanya ya, pokoknya jangan diratapi. Gitu. Masa orang mati tidak boleh nangis, dengan mati ya nangis, tapi jangan tangisi orang yang mati, tapi tangisilah diri kamu sendiri. Dia nasibnya sudah bagus, sudah enak. Lah dia nanti kalau mati-mati bagaimana? Tidak, itu boleh. Wong nasibnya belum jelas, tidak ditangisi, orang sudah nikmatnya baik tambah ditangisi. Itu namanya orang aneh. Ya. Terus berikutnya, orang mati syahid itu tidak mati tapi hidup. Mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya. Dan mereka juga menggembirakan orang-orang yang belum menyusul mereka di belakang mereka. Teman-teman mereka yang masih di dunia, yang masih berjihad itu dipanggil-panggil sama mereka. Ya, digembirakan dengan nikmat yang Allah berikan pada mereka. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, mereka menggembirakan dengan nikmat Allah, karunia Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Jadi orang yang dalam jihad itu sedang dipanggil-panggil sebetulnya, tapi mereka tidak tahu. Ya, wahai teman, cepatlah kamu menyusul kami, senang-senang bersama kami di sini, merasakan nikmat Allah, tapi tidak menyadari yang dipanggil karena alamnya beda. Maka ada riwayat ketika orang yang mati syahid itu panggil-panggil temannya tidak tahu, maka disampaikan kepada Allah, ya, maka kabar dari mereka ini Allah sambungkan. Ini sambungan dari Allah, pemberitahuan dari Allah, bahwa mereka itu sedang dipanggil-panggil temannya yang sudah senang hidupnya di sana. Siapa itu orang yang gembira? Dipanggil-manggil temannya yang masih hidup, orang yang mati syahid. Yaitu orang-orang yang menjawab seruan Allah, menjawab seruan Rasul setelah menimpa mereka luka. Bagi orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar. Jadi setelah menimpa luka tapi menjawab seruan Allah. Ini ceritanya selesai perang Uhud, Abu Sufyan itu lari. Tidak tahu kenapa. Memang Allah berikan rasa takut. Lah Rasulullah itu sisa-sisa pasukan dibentuk saf lagi untuk mengejar Abu Sufyan. Lah mereka itu walaupun kondisi terluka diajak berperang berangkat. Ya, mengejar Abu Sufyan berangkat. Padahal ada yang sampai dipapah, gitu ya. Berangkat gitu. Orang yang begitu itu loh yang berhak mendapatkan kegembiraan dari Allah, mendapatkan pahala yang besar. Gitu. Makanya kalau kita dipanggil-panggil Allah, hayya 'alas shalah tidak berangkat itu keterlaluan, gitu ya. Mereka orang main kondisi terluka, kondisi dipapah, diajak berangkat, yang dihadapi siapa? Pedang-pedangnya orang kafir, tombak-tombaknya mereka. Lah itu lo berangkat, ya. Lah ini dia tuh sehat, tidak sakit, dipanggil-panggil sholat, padahal di masjid tidak ketemu tombak, tidak ketemu pedang, gitu ya. Itu bisa malah ketemu teman, dikasih kue, bisa juga kan ya, gitu. Nah itu tambah males ya, maka keimanannya dipertanyakan, padahal santai-santai ya. Terus siapa lagi orang beriman tuh? Yaitu orang yang manusia itu mengatakan pada mereka. Jadi ketika pasukan dikumpulkan ada utusan Abu Sufyan datang, nakut-nakuti mereka. Ini, orang mukmin, manusia itu sungguh telah mengumpulkan pasukan pada kalian. Maksudnya manusia itu maksudnya Abu Sufyan sudah siap menyambut kalian, sudah mempersiapkan mengumpulkan pasukan yang besar. Takutlah kamu pada mereka, jangan berani-berani ngejar Abu Sufyan. Ditakut-takuti begitu tidak tambah takut, tapi tambah menambahkan kepada mereka keimanan dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal. Itu orang-orang mukmin sejati apa? Kalau ditakut-takuti tidak tambah takut, tapi keimanannya semakin gitu. Kalau ditakut-takuti lah kok takut, berarti tanda-tanda munafik. Gitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.